tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada enggak? Mana dalilnya? Quran enggak ada itu. Coba, ente baru tahu kan, baru dengar kan? Mengajinya cuma munkar nakir terus. Nah, menurut Imam Asy'ari gimana? Nah ini, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Atau kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Pasti nggak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, apa dalilnya wujud Allah itu? Ya, jadi begini teman-teman, Allah itu berwujud, Allah itu ada. Itu tidak perlu dengan dalil mengatakan saya ini ada. Ya, saya ini ada. Kenapa? Karena sifat ada itu adalah sifat yang paling utama. Ya, tidak seperti mendengar, melihat, mengetahui, kemudian mampu, berkuasa, dan lain sebagainya. Itu adalah lanjutan dampak dari Allah itu ada. Maka Allah mendalilkan dia itu wujud, dia itu ada, dengan dalil yang sangat-sangat rasional, sangat ilmiah, dan bisa dibuktikan dan akan mengalahkan dalil-dalil ya atau argumentasi yang disampaikan oleh orang-orang ateis. Apa dalil buktinya dalam Al-Quran Allah itu ada? Allah menggunakan 5 cara, 5 jenis dalil. Oh, itu bukan cuma dalil 1, 2, 3, tapi 5 jenis pembuktian bahwa Allah itu ada. Yang pertama adalah dalil fitrah. Apa itu dalil fitrah? Ya, di dalam diri kita ini ditanamkan bahwasanya kita ini bertuhan. Kita ini sudah dipanggil ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengesahkan Allah. Itu fitrah yang ditanamkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, di dalam diri setiap manusia. Ya, dalilnya surah Ar-Rum ayat 30. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalikad dinul qayyim. Ya, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Ya, itu adalah agama yang fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah telah ciptakan manusia menurut fitrah itu. Yang kedua, dalil wujudnya Allah itu apa sih? Dalil penciptaan alam semesta. Ya, alam semesta ini ada. Ya, berarti dia diciptakan. Nah, siapa penciptanya? Ya, satu-satunya penciptanya adalah Allah. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ya, di dalam surat At-Tur ayat 35 Allah mengatakan, apakah mereka itu tercipta tanpa asal usul, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Nggak mungkin manusia menciptakan dirinya sendiri. Ya, dia nggak punya alat, dia nggak punya kemampuan, dia nggak punya sumber daya untuk menciptakan dirinya sendiri. Makanya menciptakan itu siapa? Sang pencipta, Allah Al-Khaliq Jalla Jalaluh. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka itu yang menciptakan langit dan bumi? Ya, bisa manusia ciptakan langit dan bumi? Tidak ada. Tidak ada satupun kekuatan manusia, kekuatan makhluk yang bisa menciptakan sehebat kekuatan ciptaan Allah yang ada pada langit dan bumi ini. Bal la yuqinun. Mereka itu ya benar-benar tidak meyakini apa yang mereka katakan. Yang ketiga itu dalilnya apa? Dalil bahwasanya alam semesta ini dirawat oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula
wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih, ya. Allah mengatakan apa? Sungguh Allah itu menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Jadi bumi dan langit ini masih ada, masih eksis, tidak lenyap. Kenapa? Karena Allah yang mengaturnya. Jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Ya, jelas. Matahari itu berjalan di tempat peredarannya. Yang mengedarkannya siapa? Allah. Yang membuat tempat dia beredar siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, dalil apa teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu dalil ketelitian dan keteraturan, ya. Ini semua alam ciptaan Allah, alam semesta ini diciptakan dengan teliti dan teratur. Ya, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab sun'allahi alladzi atqana kulla syai'. Ditegaskan dalam surat An-Naml ayat 88, itulah penciptaan Allah yang menjadikan segala sesuatu itu sempurna, atqana kulla syai', dengan teliti, subhanallah. Qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Allah lah Tuhan kami yang telah menganugerahkan kepada segala sesuatu itu bentuk penciptaannya. Ya, ini dalil wujudnya Allah bukan? Dalil wujudnya Allah. Jadi Allah itu enggak lugu mengatakan saya ini ada. Kalau cuma mengatakan saya ini ada, semua juga bisa, manusia gampang bilang saya ini ada. Tapi Allah mendalilkan wujudnya itu dengan dalil-dalil ilmiah yang sangat rasional, yang sangat memukau, yang membungkam argumentasi kelompok atau orang-orang ateis panjang zaman. Dan terakhir adalah dalil ketundukan dan pengendalian alam semesta. Alam talau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Semua ini sudah ditundukkan oleh Allah, apa yang ada di langit dan di bumi, ya. Kemudian Allah sempurnakan ciptaannya yang baik itu zahir maupun yang batin. Sebagaimana surat Luqman ayat 20. Inna rabbakumullahu alladzi, kalau kurang, surat Al-A'raf ayat 54. Alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubu hathitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Subhanallah, semua matahari, bintang, bulan, semua ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas perintah Allah. Kun fayakun, berjalanlah, beredarlah di tempatmu, berikanlah cahaya kepada penduduk langit dan penduduk bumi, ya, atur perjalanan matahari, perjalanan bulan, semua itu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan ada Allah, maka siapa yang mengadakan ini semua? Tentu semuanya yang mengadakan adalah Allah Ta'ala. Jadi sifat wujud Allah itu sudah ada dalilnya dalam Al-Quran lebih daripada dalil sifat-sifat Allah yang lain. Ya, jadi Imam Asy'ari, kalau ada yang mengatakan kalau bukan Imam Asy'ari kita nggak tahu ada sifat wujudnya Allah, itu keliru, mohon maaf ya. Imam Asy'ari itu hanya memberikan dalil rasionalnya, dalil aklinya bahwa Allah itu ada. Beliau ambil formulasikan dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau Imam Asy'ari dianggap penemu sifat wujud Allah, berarti Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in nggak tahu dong ada sifat wujud Allah dalam Al-Quran. Nah, nggak begitu. Jadi umat Islam harus ayo kita tafakuh fiddin, ya, menggali khazanah ulama-ulama kita, menggali Al-Quran, menggali Sunnah, ya, belajar tentang Asmaul Husna, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita lebih kuat lagi tauhidnya. Insya Allah. Jadi sekali lagi, mari kita cari kebenaran itu, al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku Pesan-Pesan Tauhid untuk Negeri di Masa Pandemi. Buku Mutiara Ilmu-Ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku Tafsir Sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.